Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Dr. Abdul Ghafur SAG MA, dan kawan-kawan yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dari kelas 1D. Pada video ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai materi tafsir, takwil, dan terjemah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari tafsir. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari kata fassaro yang semakna dengan awdoha dan bayyana, di mana tafsir sebagai masdar dari fassaro semakna dengan idhoh dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Al-Jarjani memaknai kata tafsir itu dengan al-kashif wa al-izhar, membuka dan menjelaskan atau menampakkan. Al-Quran menggunakan istilah tafsir dalam makna penjelasan, seperti yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, yang artinya, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Secara harfiah, tafsir dapat diartikan kepada banyak memberikan penjelasan. Maka menafsirkan Al-Quran berarti memberikan banyak komentar terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pengertian atau makna yang dapat dijangkau oleh seorang mufassir. Secara istilah, tafsir dapat berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zohir. Kemudian ada sumber tafsir. Sebagaimana kita ketahui bahwa tafsir itu pastinya memiliki sumber, seperti yang dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun. Nah, di sini ada 4 sumber yang dipegang oleh para sahabat Nabi di zamannya, yaitu Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad SAW, 3 itu ijtihad, dan 4 istimbat sahabat. Oke, kemudian ada macam-macam tafsir. Yang pertama itu ada tafsir bi al-maksur. Tafsir bi al-maksur adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis atau ucapan sahabat untuk menjelaskan kepada sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ini itu dibagi menjadi 3, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, dan Al-Quran dengan penafsiran sahabat atau asar. Nah, yang kedua ada tafsir bi ar-ra'i, yaitu tafsir Al-Quran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufassir. Caranya ditempuh melalui penguasaan bahasa Al-Quran, kesastraannya, dan teori ilmu pengetahuan. Nah, tafsir ini itu dibagi menjadi 2, yaitu mahmud dan mazmum. Mahmud adalah penafsiran seseorang yang tahu betul terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, serta mengetahui aturan syariat. Nah, sebagian ulama masih memperbolehkan tafsir dengan cara ini. Kemudian mazmum. Nah, mazmum ini bersumber dari pemikirannya sendiri, tanpa melalui proses intelektual dan tidak memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan para ulama sangat melarang tafsir mazmum ini. Yang selanjutnya adalah pengertian dari takwil. Nah, kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Secara istilah, takwil itu artinya memalingkan suatu lafal dari makna zohir ke makna yang tidak zohir, yang juga terkandung oleh lafal tersebut. Secara terminologi, ulama salaf dan ulama kholaf itu berbeda dalam mendefinisikan makna takwil. Nah, menurut ulama salaf, takwil itu ialah menafsirkan dan menjelaskan makna dari suatu ungkapan, baik maknanya itu sesuai dengan makna lahirnya maupun bertentangan. Dengan demikian, pengertian takwil itu pada dasarnya serupa dengan pengertian dari tafsir. Kemudian menurut ulama kholaf, takwil itu merupakan suatu upaya untuk memahami lafal-lafal Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafal itu. Dengan kata lain, takwil berarti mengartikan lafal melalui beberapa kemungkinan arti yang berbeda dari makna lahiriahnya. Kemudian ada syarat-syarat takwil menurut ulama usul tafsir. Menurut Raudhah An-Nazir wa Jannah Al-Munazir, takwil yang benar itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama,
Makna yang dijadikan dasar dalam takwil adalah makna yang masih mungkin dimiliki oleh suatu teks serta didukung dengan adanya dalil-dalil yang memadai, baik dari segi mantik maupun mafhumnya. Yang kedua, takwil yang dipilih itu memiliki dalil yang sahih dan menunjukkan adanya perpindahan makna dari bentuk zahir kepada makna lain. Nah, selanjutnya Imam Al-Juwaini mengklasifikasikan tahapan takwil sebagai berikut. Yang pertama, at-takwil al-maqbul, yaitu takwil yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Yang kedua, at-takwil ghair as-sahih, yaitu takwil yang tidak diperbolehkan. Jika takwil itu tidak didukung dalil yang kuat, tidak diperbolehkan memilih makna yang berdasarkan hanya prasangka saja. Yang selanjutnya ada at-ta'arud, yaitu jika terjadi tarik-menarik antara makna zahir dan makna yang ditakwilkan, di mana keduanya memiliki dasar yang kuat sehingga harus ditarjih. Selanjutnya, menurut Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, antara makna denotasi atau makna asli teks dan makna konotasi atau makna teks setelah ditakwilkan harus diperhitungkan. Jika makna denotasinya itu lebih kuat, maka takwil itu ditolak. Sebaliknya, jika makna konotasinya itu lebih kuat karena adanya indikator pendukung, maka takwil dapat diterima. Namun, jika keduanya itu sama-sama kuat, keduanya itu harus ditimbang kembali. Kemudian ada jenis-jenis takwil. Yang pertama itu ada takwil dekat. Nah, takwil dekat itu adalah memilih salah satu makna yang mungkin ditunjuk oleh suatu teks dengan melakukan sedikit proses tarjih. Karena makna tersebut lebih mudah dipahami serta memiliki indikator pendukung. Yang kedua ada takwil jauh. Nah, takwil jauh itu adalah memilih salah satu makna yang mungkin ditunjukkan oleh suatu teks dengan melakukan proses tarjih yang cukup kuat untuk mengalahkan makna zahirnya. Namun, makna tersebut tidak ditopang oleh dalil yang memadai. Kemudian, pengertian dari terjemah. Menurut Al-Zarqani, terjemah secara bahasa memiliki 4 makna. Yang pertama, terjemah bermakna menyampaikan perkataan kepada orang yang perkataan tersebut tidak sampai kepadanya. Terjemah bermakna menjelaskan perkataan dengan bahasa yang sama. Makna ini sebagaimana yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yang mendapatkan gelar Turjuman Al-Quran. Yang ketiga, terjemah bermakna menjelaskan perkataan dengan bahasa lain. Yang keempat, terjemah bermakna memindahkan perkataan atau bahasa kepada bahasa yang lain. Adapun secara istilah, Al-Zarqani mendefinisikan terjemah sebagai pengungkapan makna perkataan suatu bahasa ke dalam bentuk perkataan bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya. Terjemah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Yang pertama itu ada terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu adalah terjemah yang susunan dan urutan kalimatnya serupa dengan bahasa asalnya, sehingga terjemah ini seolah-olah itu hanya mengganti suatu kata dengan kata sinonimnya. Kemudian terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah itu adalah terjemah yang susunan dan urutan kalimatnya tidak serupa dengan bahasa asalnya. Dan yang paling penting pada terjemah tafsiriyah ini adalah bagaimana makna dan tujuan bahasa asal dapat digambarkan secara sempurna dalam bahasa lain. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Tafsir, takwil, dan terjemah merupakan 3 konsep penting dalam memahami Al-Quran. Tafsir berfungsi menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran melalui penjelasan yang terang, berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan sahabat. Takwil lebih fokus pada pemalingan makna dari makna zahir ke makna yang masih mungkin dengan syarat-syarat tertentu agar tetap sesuai kaidah dan didukung dalil yang kuat. Sedangkan terjemah adalah proses memindahkan makna Al-Quran ke dalam bahasa lain, baik secara harfiah maupun tafsiriyah. Walaupun para ulama itu berbeda pendapat tentang batas-batas kebolehannya. Sekian penjelasan mengenai tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.